ala umuri dunya waddin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi yang nikmat Allah berikan, yang mana sudah seharusnya kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Dia berikan. Makanya Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan. Maka sebaliknya, jika engkau kufur atas nikmatku, ingatlah azabku sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik. Salawat berserta salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah lagi. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah singkat yang tentang keutamaan akhlak. Nah, bicara kita tentang akhlak, tentunya akhlak itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena apa? Karena akhlak merupakan suatu perangai, suatu tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupannya. Dan juga akhlak ini merupakan suatu hal yang penting, karena dengan akhlak bisa kita melihat, bisa kita mengukur suatu kehormatan dari seseorang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan masyarakat kita, jika banyak akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak terpuji, tentu saja hal itu akan membuat kita menjadi merasa aman, rasa nyaman, dan juga membuat kita menjadi tentram. Tetapi coba kita bayangkan sebaliknya, jika di lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, banyak akhlak-akhlak yang jelek ataupun akhlak-akhlak yang tidak terpuji, tentu saja hal-hal itu membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi tidak nyaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya, mohon maaf, masih banyak yang suka menggibah, masih banyak yang suka ngomongin kejelekan orang lain sana sini, padahal belum tentu ia lebih baik dari orang yang ia omongin tersebut, dari orang yang ia ceritakan tersebut. Dan juga misalnya masih banyak yang iri, dengki kepada sesama, kepada teman, kepada keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah contoh-contoh akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak-akhlak yang tercela. Semoga kita dijauhi dari akhlak-akhlak tercela. Semoga kita dijauhi dari akhlak-akhlak tercela ini. Dan makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lanu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah
ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu contoh suri teladan yang sudah seharusnya kita ikuti dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwasannya Rasulullah SAW memiliki sifat yang sidik, amanah, tabligh, dan juga patonah. Dan tidak lepas dari itu, mungkin juga kita sudah ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang memiliki semangat juang yang tinggi dan juga keteladanan yang luar biasa. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengikuti keteladanan Rasulullah dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, nah, mari kita sama-sama memperbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga akhlak-akhlak kita bisa mengikuti Rasulullah SAW dan semoga kita dijauhi dari akhlak tercela dan semakin memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak terpuji. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.